Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Baik, kali ini Guru Online akan share informasi seputar Peraturan Menteri nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K tahun 2022 jabatan fungsional guru tentunya ya. Nah, baik, di sini di info terbarunya adalah tentang kategori dan persyaratan pelamar yang akan kita bahas di dalam video ini. Jadi siapa saja sih yang bisa melamar di jabatan guru P3K tahun 2022? Mari kita simak. Nah, baik, yang pertama itu ada yang disebut pelamar prioritas dan juga ada yang disebut dengan pelamar umum. Nah, jadi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian bisa dipahami lebih lanjut kira-kira Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian masuk pelamar prioritas atau pelamar umum seperti itu. Nah, kita bahas ya antara pelamar prioritas dengan pelamar umum. Baik, disebutkan di pasal 5, jadi pelamar prioritas ini pun masih terbagi Bapak Ibu, masih terbagi menjadi 3 bagian. Jadi ada pelamar prioritas 1, ada pelamar prioritas 2, dan ada juga pelamar prioritas 3. Lalu ada pelamar umum seperti itu. Jadi mari kita simak bersama dan bisa dipahami nanti tentunya di akhir video Bapak Ibu jadi tahu nih Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya masuk ke pelamar prioritas 1, 2, 3 atau pelamar umum seperti itu. Baik, kita bahas satu persatu dari mulai pelamar prioritas 1. Jadi pelamar prioritas 1 itu adalah tenaga THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Jadi tenaga honorer kategori 2 yang memenuhi nilai ambang batas di tahun 2021 itulah yang disebut sebagai pelamar prioritas 1. Lalu siapa lagi pelamar prioritas 1? Ada juga guru non-ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Jadi para Bapak Ibu semuanya yang sudah memenuhi ambang batas tahun lalu itu masuk ke prioritas 1. Lalu yang selanjutnya yang disebut dengan prioritas 1 adalah lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Jadi lulusan PPG juga kemarin tahap 2 ya, tahap 2 atau tahap 2 itu kan lulusan PPG bisa mendaftar, maka yang lulus nilai ambang batasnya sekarang di tahun 2022 akan masuk prioritas 1 seperti itu. Lalu yang terakhir ada guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Jadi intinya apabila Bapak Ibu kemarin lulus memenuhi nilai ambang batas, maka Bapak Ibu dan rekan-rekan semua sudah pasti menjadi pelamar prioritas 1 seperti itu ya. Baik, sekarang kita lihat yang pelamar prioritas kedua ya. Pelamar prioritas kedua sebagaimana yang dimaksud ayat 1 huruf B. Nah, itu merupakan tenaga honorer kategori 2. Jadi tenaga honorer kategori 2 itu masuk ke dalam prioritas 2. Lalu yang masuk ke prioritas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C itu merupakan guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Jadi apabila Bapak Ibu dan rekan-rekan semua sudah menghonor selama 3 tahun dan terdaftar di Dapodik, jadi sudah ada di Dapodik selama 3 tahun, paling rendah ini ya, 3 tahun itu masuk ke prioritas ketiga. Jadi prioritas 1 itu adalah semua yang memenuhi nilai ambang batas dan prioritas kedua adalah semua kategori
tenaga honorer kategori 2, dan yang prioritas 3 itu adalah guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Jadi itu adalah maksud dari prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3. Jadi apabila Bapak Ibu kemarin di tahun 2021, wah ternyata nilai saya sudah memenuhi ambang batas nih, maka selamat, Bapak Ibu sudah masuk ke pelamar prioritas 1. Dan apabila Bapak Ibu kemarin belum memenuhi nilai ambang batas, namun Bapak Ibu memiliki bukti bahwa Bapak Ibu adalah tenaga honorer kategori 2, maka Bapak Ibu sudah masuk ke prioritas kedua. Dan apabila Bapak Ibu yang sudah mengajar di sekolah negeri dan terdaftar di Dapodik seminimal-minimalnya ini adalah 3 tahun, maka Bapak Ibu sudah masuk ke pelamar prioritas 3. Nah, bagaimana dengan pelamar kategori umum? Karena selain pelamar prioritas, ada juga pelamar umum. Jadi, kalau kita lihat bersama sekarang ini, pelamar umum itu adalah lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Lalu yang kedua adalah pelamar yang terdaftar di Dapodik. Nah, jadi yang baru lulus PPG dan terdaftar di database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bisa mendaftar di P3K tahun 2022. Dan juga pelamar yang terdaftar di Dapodik. Jadi syaratnya adalah terdaftar di Dapodik. Seperti itu ya. Baik. Itu saja dulu tentang kategori pelamar di P3K Guru tahun 2022. Semoga mudah dipahami dan saya doakan diberi kelancaran, kuota yang diberikan di daerah Bapak Ibu masing-masing semoga banyak seperti itu sehingga bisa banyak juga menyerap P3K di tahun 2022. Amin ya robbal alamin. Baik, jangan lupa subscribe channel ini untuk mengetahui perkembangan tentang P3K tahun 2022. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.